Dedi, kita duduk dulu ya. Selin mendekat dan membantu Tuan Horizon duduk di sofa. Meski dirinya juga terkejut, tapi Selin tak mau menunjukkannya dengan jelas. Minta suamimu untuk duduk di sofa. Tanpa perintah dua kali Bastian segera membantu Alvaro, dan segera berdiri di belakangnya. Sementara Krishna dan Galang memilih untuk berdiri tepat di depan pintu. Galang, Tuan Besar sungguh mengejutkan. Siapa yang menyangka kalau beliau ternyata masih punya seorang putri? Sindir Krishna yang tentu dengan suara berbisik. Diamlah, Krishna. Kau tak tahu apa-apa tentang Tuan Horizon. Jawab Galang tak terima majikannya diejek. Ya. Mereka kembali fokus ke Tuan Horizon dan Alvaro yang malah saling diam. Liana susah diantar pulang lebih dulu, karena Selin tak mau gadis itu melihat perdebatan yang bisa saja berubah menjadi ajang adu jotos. Jelaskan sekarang atau tidak sama sekali. Aku sungguh muak dengan drama konyol ini. Ucap Alvaro menatap bengis pada ayahnya. Dilihat dari usia Liana, kalian pasti menjalin hubungan gila itu saat aku dan dirinya masih bersama. Dedi, apa kau sudah gila? Apa tidak ada wanita lain hingga kau meniduri calon menantumu sendiri? Tuan Horizon sama sekali belum membela diri, membiarkan Alvaro berbicara mengeluarkan unek-uneknya. Kenapa Dedi diam? Apakah aku juga harus mendatangkan Katrina agar kalian bisa berunding terlebih dahulu? Katakan sejak kapan kalian bersekutu, dan apakah hasil tes DNA itu mengatakan hal yang sebenarnya? Dedi akan jelaskan, tapi berjanjilah untuk tenang dulu. Selin ikut mendengarkan dengan serius, memegangi lengan Alvaro agar suaminya itu bisa sedikit tenang. Kau tidak dengar ucapan Dedi, Mas. Diamlah dan dengarkan beliau berbicara. Lagian kau itu sebenarnya marah karena apa? Karena Liana bukan putri kandungmu, atau kau masih merasa sakit hati karena mantan kekasihmu selingkuh dengan Dedi? Cecar Selin yang lama-lama ikut merasa kesal. Kau membela pria tua itu. Setidaknya apa yang Dedi lakukan tidak merugikanku. Tapi, kamu. Sikapmu sekarang seakan menunjukkan kalau di hatimu masih ada Katrina. Apa kau sedang jealous? Jealous? Aku. Saat itu barulah Selin melihat semua orang justru fokus dengan dirinya. Sudahlah. Ucapnya, lalu beralih menatap Tuan Horizon. Dedi, bisa Anda jelaskan sekarang? Tentu saja, menantuku. Jawab Tuan Horizon dengan lembut. Hal itu sukses membuat Alvaro ingin muntah. Tak perlu pura-pura bersikap lembut. Di sini semua orang sendiri, jadi bersikaplah seperti biasa. Mas, sebenarnya ada apa denganmu? Kenapa semua yang Dedi katakan itu selalu kau anggap salah? Dedi juga berpikiran hal yang sama, mungkin Alvaro baru akan tersenyum hanya setelah Dedi wafat. Cukup. Jangan melebar kemana-mana. Amuk Alvaro yang semakin muak dengan ulah ayahnya. Jelas sekali kalau dia ingin mendapatkan perhatian dari Selin, dan membuatnya berpihak kepadanya. Tentu saja yang berpikiran seperti itu bukan hanya Alvaro saja, ada Krishna yang terus mencibir Galang seakan pria itu menggantikan posisi Tuan Horizon. Astaga! Kenapa Tuan Horizon terus membual pada Nyonya Selin? Aku rasanya mau muntah. Galang sontak langsung menoleh dan melihat Krishna dengan mata melotot sempurna. Diam atau kucabut lidahmu sekarang juga. Balas Galang tak terima. Santai saja kawan, kenapa kau jadi emosi? Pasti kau takut kena amuk Alvaro kan? Mustahil kalau kau tak tahu fakta konyol tentang bocah licik itu. Secara kalian sudah seperti kepala dan ekor. Atau jangan-jangan kau juga ikut menikmati wanita itu? Krishna. Hardik Galang dengan tangan yang sudah mencengkram kerah baju lawan bicaranya. Iya, ada apa?
Kenapa kau berteriak seperti itu? Tanpa berteriak aku juga sudah dengar suaramu. Kau jadi mengganggu pembicaraan Tuan Horizon dan Tuan Alvaro kan? Galang melepaskan tangannya dan menoleh ke depan. Benar saja, dua majikannya tampak terganggu dengan dirinya. Maaf, Tuan. Krishna terus saja mengganggu saya. Aku bisa jadi ikut-ikutan gila jika terus di dekatnya. Lirih Galang memilih untuk bergeser, menjauh dari Krishna. Tuna Horizon dan Alvaro hanya menatap jengah. Lalu kembali fokus ke pembicaraan awal. Keduanya saling menatap dengan perasaan campur aduk. Saat itu Dedi tak sengaja bertemu dengan Katrina di sebuah klub malam. Kami sama-sama mabuk, dan terbawa suasana. Bahkan perselingkuhan Denny juga disebabkan karena hubungan satu malam itu kita. Dia memergoki perbuatan Dedi dan memaksa Katrina untuk melayaninya. Namun, dia terbawa suasana dan memilih untuk melanjutkan hubungan gelap mereka. Entah sungguh karena menyukai Katrina, atau hanya ingin menepati janji atas kesepakatan yang kita buat. Denny. Dia tahu kalau Dedi tidur bersama dengan Katrina. Jadi karena itu dia masih bersama Katrina, yaitu karena Dedi memintanya secara khusus untuk menjaga Liana. Timpal Alvaro menanggapi. Ya, Denny tahu siapa Liana. Posisi pimpinan kantor cabang juga Dedi berikan agar dia tetap tutup mulut dan tak mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Jadi benar, kalau Denny sudah tahu sejak awal. Kurang ajar. Dia sungguh kembali menipuku. Batin Bastian ikut mendengarkan. Dedi yakin hanya satu kali itu melakukan. Tidak. Bajingan. Dedi beberapa kali melakukannya saat kamu sedang melakukan terapi untuk kakimu. Jelas Tuan Horizon membuat Alvaro tertawa keras. Apa saat aku kecelakaan kalian sedang asyik bercinta di atas ranjangku? Bukankah saat itu Dedi datang? Denny sudah tidak ada di sana, jadi menggantikan posisinya. Maaf, Alvaro. Dedi memang salah, tapi percaya. Dedi sudah tak pernah bertemu dengan wanita itu lagi begitu kau memutuskan kembali ke Indonesia. Dedi memang tahu dia melahirkan seorang putri, tapi sama sekali tak berniat untuk merawatnya bersama karena yang Katrina butuhkan hanyalah uang. Dan itu sudah Dedi berikan. Jelas Tuan Horizon. Dedi juga terkejut saat wanita itu tiba-tiba kembali dan menemuimu. Terlebih dia juga membawa Liana. Awalnya Dedi ingin memintanya untuk menjauh dari kalian, tapi berpikir kalau Selin bisa mendidik Liana untuk jauh lebih baik, Dedi urungkan niat itu. Berharap kamu bisa menerimanya sebagai putri kandungmu, terlebih setelah Dedi tahu bahwa Selin tak keberatan dengan keberadaannya. Sambungnya menambahkan. Apa Dedi tak berpikiran kalau aku akan melakukan tes DNA? Cibir Alvaro. Tentu saja. Tapi Dedi sudah menyiapkan semuanya dengan baik di rumah sakit kita. Dedi tak menyangka kalau kamu akan melakukan tes DNA di rumah sakit lain. Jawab Tuan Horizon masih cukup tenang. Baru kali ini Alvaro merasa bersyukur dengan kematian ibu. Andai masih hidup dan tahu kelakuan bejat Dedi, ibu pasti akan jauh lebih sakit hati daripada aku. Kenapa Dedi tidak bisa merasakan ketulusan cinta ibu, dan selalu menyakitinya? Bahkan setelah meninggal, ibu juga harus menanggung penghinaan ini. Gumam Alvaro meremas kuat pinggiran sofa. Ibumu sudah tenang di surga, jangan membawanya dalam urusan kita. Tegur Tuan Horizon. Sekali lagi, Alvaro menanggapi dengan sebuah tawa. Lalu apa yang akan Dedi lakukan? Jangan berpikir kalau aku akan menerima Liana. Sebagai putri saja aku keberatan, apalagi menjadi adik tiriku. Tapi apa Dedi yakin 100% kalau dia memang benihmu? Kau meragukan Wisnu.
Dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dedi memang sudah melakukan tes DNA lebih dulu, dan dia memang mewarisi darahku. Sama dengan kamu. Tuan Horizon lalu beralih pada Selin. Selin, menantuku. Bagaimana pendapatmu? Apa kau setuju dengan Dedi kalau Liana memang akan tumbuh jauh lebih baik jika berada di asuhanmu daripada didikan Katrina? Selin berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menjawab. Selin rasa setiap anak akan tumbuh sempurna jika bersama orang tua kandungnya. Mereka tidak akan kekurangan kasih sayang, karena tidak ada cinta yang jauh lebih besar dari cinta ibu dan ayahnya. Jelas Selin. Maksudmu kamu ingin Dedi menikah dengan Katrina dan menjadikan dia ibu mertuamu? Krishna tertawa dengan keras tak mampu menahan keinginannya untuk tertawa. Bak. Dia baru menutup mulut saat Galang memberikan bogem mentah ke perutnya, membuat dia menundukkan setengah badannya karena menahan nyeri di perut. Sialan, kau. Maki Krishna merasa kecolongan. Kau yang sialan. Balas Galang merasa puas sudah melampiaskan kekesalannya. Tidak perlu menikah juga, Dedi. Kenapa Dedi tak ingat umur? Jawab Selin membuat Alvaro mengangguk-angguk setuju. Entah bagaimana konyolnya jika mereka harus memanggil Katrina sebagai ibu. Membayangkannya saja, kepalanya sudah nyut-nyutan. Maksud Selin, Dedi menyerahkan hak asuh Liana sepenuhnya pada Katrina. Seperti saat mereka tinggal di luar negeri, Dedi hanya perlu mencukupi semua kebutuhan Liana. Ralat Selin sadar dengan kata-katanya yang terasa tak sopan. Dedi sebenarnya berniat menjauhkan Katrina dari Liana. Dia sudah mempengaruhi Liana untuk berbuat jahat, termasuk memasukkannya dalam rencana penabrakan kamu kemarin. Jawab Tuan Horizon. Maksud Dedi, Katrina terlibat dengan kecelakaan itu. Bukan hanya terlibat, tapi dialah tersangka utamanya. Saat Liana bersama kalian, saat itulah Dedi akan menyeretnya ke dalam penjara. Tapi itu hanya akan terjadi jika Alvaro setuju permintaan Dedi. Membiarkan kamu tetap mengasuh Liana. Namun, sepertinya Alvaro masih punya perasaan kasihan pada Katrina, karena itu dia masih marah dan tak mau membantu Dedi. Benar begitu kan, Al? Tanya Tuan Horizon hanya menyisakan satu jawaban. Mas, bagaimana? Apa kamu juga sudah tahu kalau Katrina terlibat dan memang berniat untuk menutupi kesalahannya dariku? Itu sebabnya kau berbohong dengan mengatakan kalau pelakunya adalah pengemudi mabuk. Tuan Horizon duduk dengan bersedekap tangan, menikmati pemandangan saat Selin begitu gigih mencecar putranya. Bukan begitu, aku memang sempat mencurigai Katrina. Tapi belum ada bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan itu. Aku masih menunggu pengemudi itu sadar dari koma, agar bisa menuntut kesaksian darinya. Dia bisa membuktikan apa Katrina sungguh terlibat atau tidak. Jelas Alvaro. Sungguh begitu. Kau yakin tidak sedang berbohong lagi? Tuan Horizon memperlihatkan ponselnya. Di handphone ini ada rekaman pengakuan Katrina yang menyatakan kalau memang dialah yang menyuruh pengemudi itu menabrak Selin. Bahkan Katrina juga mengaku kalau dia ada di dalam mobil yang terguling kemarin. Ujar Tuan Horizon memainkan ponsel di tangannya. Bagaimana, Al? Kamu akan membantu Dedi atau memilih untuk berpihak pada Katrina? Imbuhnya bertanya. Tuan Horizon benar-benar memilih kata yang tepat agar Selin satu pemikiran dengannya. Tak lama Selin juga menimpali. Mas, jawab pertanyaan Dedi. Kau mau memanggil Katrina dengan sebutan ibu atau memilih mempunyai adik perempuan? Apa Alvaro punya pilihan lain? Dia merasa kalah satu langkah dari Dedinya. Kau menang, Dad. Ucap Alvaro singkat. Tuan Horizon meminta Galang mendekat.
Ambil file aslinya dan serahkan pada Bastian. Perintahnya membuat Galang cepat bertindak. Tak lama dia sudah kembali dan mendekat pada Bastian. Lakukan dengan baik, dan setialah pada Alvaro. Ucap Tuan Horizon pada pengawal pribadi putranya. Baik, Tuan. Bastian menjawab tanpa berani membalas tatapan Tuan Horizon. Dia sekarang seperti sedang dikuliti hidup-hidup, seakan semua sudah terbaca jelas oleh mata tua itu. Menantuku, terima kasih banyak karena kau sudah merawat Liana. Sebagai bentuk terima kasih Dedi, tolong tanda tanganlah di atas kertas ini. Imbuhnya menyodorkan selembar kertas peralihan saham. Dedi, bukankah ini terlalu berlebihan? Alvaro ikut membaca karena Selin menunjukkan kertas itu padanya. Apa maksudmu? Kau mau memberikan sahammu pada Selin? Ya. Dia berhak menerimanya karena sudah mau menggantikan tanggung jawab Dedi untuk mengurus Liana. Tapi semua ini hak Mas Al dan Liana. Selin tak bisa menerima ini, Dad. Rasanya terlalu serakah jika Selin menerimanya, padahal Mas Al sudah mencukupi kebutuhan Selin. Tolaknya dengan halus. Tidak, Alvaro sudah mendapatkan bagiannya. Warisan Liana juga sudah Dedi siapkan, yaitu memegang saham di rumah sakit. Dan untuk saham di perusahaan, memang sudah Dedi siapkan untukmu. Jelas Tuan Horizon. Tapi kenapa harus Selin? Apa sungguh hanya karena Selin mau merawat Liana? Tuan Alvaro menggeleng. Dedi merasa kalau kamu sangat mirip dengan Sonia. Dedi percaya kalau kamu bisa mengelola semuanya dengan baik. Lagian Dedi juga sudah tua, untuk apa lagi mengurusi perusahaan jika sudah ada generasi muda seperti kalian? Jawab Tuan Horizon dengan pikiran yang berkelana. Alvaro sudah cukup kompeten sebagai CEO, dan kamu pasti bisa mengendalikannya. Dedi hanya ingin kamu yang menjadi istrinya, dan lahirkan banyak penerus untuk keluarga kami. Imbuhnya. Entah kenapa Selin justru merasa ada niat lain dalam ucapan Tuan Horizon. Ayah mertuanya itu tidak seperti sedang berbagi pendapat, tapi seakan menyampaikan sebuah wasiat. Selin melepas tangannya dari lengan Alvaro dan berpindah duduk ke samping Tuan Horizon. Dedi, ada apa? Apa Dedi menyembunyikan sesuatu dari kami? Selin hanya orang luar yang beruntung Dedi bawa masuk sebagai istri Mas Al. Kenapa Dedi mempercayakan semua milik Dedi pada Selin? Dan kenapa secepat ini? Apa mungkin ada yang kami tidak tahu? Tuan Horizon menepuk-nepuk pelan genggaman Selin yang melingkar di tangannya. Kau terlalu banyak berpikir, Dedi hanya merasa lelah dan ingin berlibur ke banyak negara. Sudah cukup Dedi bekerja keras, sekarang saatnya untuk menikmati apa Dedi perjuangkan. Jawab Tuan Horizon. Setiap kali bicara dengan Selin, dia selalu berkata dengan nada rendah. Berbeda sekali jika sedang bicara dengan Alvaro. Intonasinya selalu tinggi dan urat di lehernya terus terlihat. Sepertinya Selin jauh lebih cocok jadi putri kandungmu, seperti aku saja yang menantumu. Cibir Alvaro. Aku senang sekali andai bisa seperti itu, tapi menantuku jelas bukan pria dingin sepertimu. Balas Tuan Horizon. Selin hanya bisa menatap jengah pada Alvaro yang bersikap kekanak-kanakan, lalu kembali pada ayah mertuanya. Merasa masih diperhatikan, Tuan Horizon kembali berbicara. Awalnya Dedi juga ragu kamu bisa bertahan dengan Alvaro, tapi sikapmu selama ini sudah menunjukkan kalau memang hanya kamu yang bisa menanganinya. Dedi sepertinya harus berterima kasih pada Adam karena sudah memberikan putrinya kepadaku. Selin hanya tersenyum sekilas, masih mendengarkan ucapan mertuanya. Selin, sejak kamu menandatangani kertas itu maka posisimu jauh lebih tinggi dibanding Alvaro. Di perusahaan dia memang CEO-nya,
Tapi kamulah yang jauh lebih kaya dan punya kuasa untuk segala keputusan. Sambungnya menekan kata lebih tinggi. Maksud Dedi Mas Al yang bekerja dan Selin yang menerima hasilnya. Tuan Horizon tertawa dengan keras. Ya, kau benar. Dia memang bekerja untukmu. Jadi, andai dia berani berselingkuh, kau hanya harus memecatnya dari perusahaan. Maka dia hanya akan menjadi duda gembel dan keluar rumah tanpa sepeser pun uang. Jawab Tuan Horizon merasa sangat puas dengan wajah kusut putranya. Selin langsung menatap Alvaro dengan salah tingkah. Kau tunggu apa lagi? Cepat tanda tangani kertas itu dan biarkan aku mencari uang untukmu. Seru Alvaro. Anehnya, dia justru merasa nyaman dengan yang dilakukan Tuan Horizon. Entahlah, padahal seharusnya dia marah karena Selin mengambil haknya. Tapi hatinya mengatakan sebaliknya. Mungkin karena dia tak pernah berpikiran untuk bercerai dari Selin. Meski cinta belum benar-benar tumbuh, tapi hatinya sudah terpaut pada satu orang. Yaitu, wanita yang sekarang menyandang nama belakang keluarganya. Selin Naraya Horizon. Benar, Nak. Cepat tanda tangani kertasnya, atau Alvaro akan berubah pikiran. Kapan lagi kamu bisa berkuasa atas Alvaro Horizon? Tentu saja selain berkuasa di atas ranjang. Kelakarnya membuat wajah Selin memerah. Dedi mohon terima ucapan terima kasih Dedi, atau Dedi akan sangat menyesal karena umur manusia tidak ada yang tahu. Ulangnya karena Selin tak kunjung mengambil ballpoint di atas meja. Selin menggenggam tangan Tuan Horizon yang ternyata sangat dingin. Melihat pria itu mengangguk lemah, sungguh membuat hatinya ikut sedih. Selin melakukannya untuk Dedi. Lirihnya dan langsung menandatangani kertas itu sesuai yang Galang arahkan. Apa Selin boleh minta satu hal? Katakan, Nak. Selin punya hutang lumayan banyak pada seseorang. Apa Selin nanti boleh membayar hutang itu dengan uang yang Dedi berikan? Tanya Selin dengan lirih karena malu. Kau punya hutang pada siapa? Apa Alvaro tahu? Uhuk. Alvaro tersedak air liurnya sendiri. Dia sudah paham kemana arah pembicaraan Selin. Selin, aku akan membantu untuk membayar hutangmu. Tidak perlu merepotkan Dedi dengan masalah kecil itu. Melihat Alvaro khawatir, justru membuat Tuan Horizon penasaran. Nak, ceritakan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin istri seorang Alvaro mempunyai hutang pada seseorang? Selin mencoba mengingat. Kejadiannya sebelum kami menikah, Dat. Saat itu Selin menceritakan apa yang terjadi di malam dia bertemu dengan Alva. Tuan Horizon sesekali menatap Alvaro, lalu teringat dengan kejadian lalu di mana Alvaro mendapat luka di kepala karena dipukul oleh seseorang. Kau yakin pria itu bisa berjalan dengan anormal? Tanya Tuan Horizon mencurigai sesuatu. Tentu saja, Dedi. Pria itu berjalan normal dengan dua kakinya seperti kita. Bahkan dia sendiri yang paksa Selin masuk ke apartemennya, karena itu Selin pukul saja kepalanya dengan botol. Jawab Selin menjelaskan dengan rinci.